Inilah profil singkat dari SMA Negeri 6 Kepulauan Aru. SMA Negeri 6 Kepulauan Aru terletak di Provinsi Maluku, Kabupaten Kepulauan Aru, Kecamatan Aru Utara, Desa Marlasi. SMA Negeri 6 Kepulauan Aru didirikan pada tahun 2010 dengan nama SMA Jarak Jauh Marlasi. Kemudian pada tahun 2013 nama SMA Jarak Jauh Marlasi diubah menjadi SMA Negeri Marlasi. Dan pada tahun 2016 nama sekolah ini diubah menjadi SMA Negeri 6 Marlasi. Dan sesuai dengan SK Gubernur tahun 2019 nama sekolah ini dirubah menjadi SMA Negeri 6 Kepulauan Aru sampai sekarang. SMA Negeri 6 Kepulauan Aru pada tahun 2021 ini memiliki jumlah guru 15 yang terdiri dari 8 PNS, 3 SK kontrak provinsi, dan penugasan kepala dinas terdiri dari 4 orang dan memiliki 1 orang tenaga TU. Jumlah siswa tahun ajaran 2021-2022 adalah 187 siswa. Gedung yang dimiliki 6 ruang kelas, 1 laboratorium IPA yang dipakai sebagai laboratorium komputer, 1 perpustakaan yang dipakai sebagai ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 1 ruang TU, 1 asrama putra dan putri, 1 WC siswa, 1 WC guru. Ya, itulah sedikit profil dari SMA Negeri 6 Kepulauan Aru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Bidang Dinas Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Penyelenggara Fit and Proper Test calon Kepala Sekolah Provinsi Maluku, yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Fit and Proper Test calon Kepala Sekolah se-Provinsi Maluku. Saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Nama saya Robinson Wakim, SPD GR, berasal dari SMA Negeri 6 Kepulauan Aru. Video ini diajukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan untuk Fit and Proper Test calon kepala sekolah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku tahun 2021. Visi yaitu mewujudkan siswa yang berprestasi, terampil, berkarakter, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misi saya adalah yang pertama, membina siswa agar dapat mencapai prestasi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, membina siswa agar dapat terampil dalam memanfaatkan teknologi. Yang ketiga, membudayakan disiplin, toleransi, saling menghargai, percaya diri, sehingga terbentuk sikap peserta didik yang santun dan berbudi pekerti luhur. Yang keempat, membudayakan wajib literasi. Yang kelima, menumbuh kembangkan perilaku religius dalam diri peserta didik sehingga dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya dalam segala aspek kehidupan. Yang berikut, Tujuan SMA Negeri 6 Kepulauan Aru adalah yang pertama, sekolah memenuhi 8 standar nasional pendidikan dengan nilai agraritas dari C, K, B, atau A. Dalam saat ini, agraritas sekolah kita adalah C, tapi saya akan berusaha di tahun depan agraritas akan naik dari B, dari C ke D atau A. Yang berikut, tujuan kedua, sekolah menghasilkan peserta didik yang berprestasi
akademik dan non-akademis di tingkat provinsi maupun nasional. Akademis adalah peserta didik mampu dalam pengetahuan, dan non-akademis adalah dalam seni dan olahraga yang lebih menyinggung kegiatan ekstrakurikuler. Demikian. Yang ketiga adalah peserta didik dapat diterima di perguruan tinggi negeri minimal 50%. Ya, baik. Peserta didik yang sekarang ini atau lulusan sekarang ini yang masuk perguruan tinggi negeri mencapai 10%, terlalu rendah. Jadi saya akan bekerja maksimal untuk meningkatkan persentase ini menjadi 50%, minimalnya 50% untuk lulusan dapat masuk perguruan tinggi negeri. Yang berikut, sekolah dapat memiliki tim IT untuk dapat menghasilkan peserta didik yang dapat terampil dan mengoperasikan teknologi. Di sini saya akan membentuk tim IT di sekolah, tingkat sekolah, untuk dapat menumbuh kembangkan keterampilan peserta didik dalam menguasai IT. Bukan saja peserta didik, tapi juga guru butuh pendampingan untuk penguasaan IT. Demikian. Tujuan yang berikut yaitu peserta didik dapat melaksanakan literasi dengan baik. Nah, di sini saya punya satu program, yaitu setiap pembelajaran, setiap hari sebelum masuk dalam pembelajaran, saya akan wajibkan 1 jam sebelum proses pembelajaran itu wajib literasi. Wajib literasi setiap peserta didik. Ya, baik. Yang berikut, mengembangkan sikap perilaku keteladanan. Ya, di sini saya akan memperketat tata tertib sekolah. Nah, yang berikut, membangun kesadaran dan penegakan norma-norma sekolah atau tata tertib sekolah. Masih sama, masih sinkron dengan yang tadi. Di sini penegakan sikap, ya. Karena penguatan karakter, penguatan pendidikan karakter perlu ditanamkan di lulusan atau di peserta didik nanti. Ya. Baik, yang terakhir itu menumbuh kembangkan pemahaman dan semangat kerohanian. Di sini juga mengenai karakter atau yang bilang religius, mengenai religius, kerohanian seseorang. Ya, di sini yaitu siswa, kita harus mewujudkan siswa untuk mengikuti perintah-perintah atau ajaran-ajaran agama dan menjauhi larangan-larangan sesuai dengan agama yang dianutnya. Demikian tujuan saya. Ya, mengenai program sekolah, saya membuat program sekolah itu indikatornya 8 standar. Jadi saya berusaha untuk mencapai 8 standar tersebut. Jadi ada program rutin yang saya lakukan, yaitu contohnya itu program evaluasi, ujian ulangan itu setiap tahun dilaksanakan. Penerimaan peserta didik, tetapi ada program-program prioritas yang dinilai rendah yang perlu ditingkatkan. Ya, contohnya di sini saya ambil standar, yaitu standar kelulusan. Nah, akar masalahnya yaitu lulusan tidak menguasai IT. Nah, sedangkan rekomendasinya itu lulusan perlu menguasai IT. Program yang diambil yaitu peningkatan kompetensi lulusan dalam aspek keterampilan penguasaan IT. Kegiatannya, kepala sekolah membuat tim IT untuk dapat mengajar dan melakukan proses pembelajaran di dalam ekstrakurikuler, karena memang sekarang untuk K13 pelajaran TIK tidak ada, jadi kita ambil di ekstrakurikuler. Ya, volume 2 orang pengajar dalam 1 tahun, biaya 500 kali 2 kali 12 ini 12 bulan, ya. Upah per bulan 500 setiap 2 orang. Jadi biaya per tahun adalah 12 juta.
sumber dana BOS ya. Yang berikut program kedua yang saya ambil, program prioritasi yang saya ambil yaitu standar proses. Nah, di sini akar masalahnya proses pembelajaran yang dilaksanakan tidak tepat karena beberapa guru tidak memanfaatkan media digital. Nah, sedangkan rekomendasinya guru perlu meningkatkan dan memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran. Programnya adalah peningkatan kompetensi guru dalam memanfaatkan media digital. Ya, kegiatannya sekolah membuat workshop penggunaan media digital. Ya, volumenya 10 orang, 1 narasumber, biaya 2.530.000. Sumber dana BOS. Di sini mengapa saya ambil guru kurang memanfaatkan media digital, karena sekolah kami sudah memiliki wifi, komputer dan laptop ya. Yang dalam jumlahnya komputer 22 dan laptop sekitar 5. Sedangkan wifi ada. Nah, di sini keinginan saya yaitu guru harus memanfaatkan media yang ada dalam proses pembelajaran supaya variatif dalam proses pembelajaran. Nah, demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu penguji dan panitia.